Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Bu Relis. Ya, apa kabar hari ini? Sehat Bu. Bu Ya, Relis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama seperti Pak Teddy sehat. Ngomong-ngomong, ada apa nih ya ngajak ketemu di room nih dengan saya? Ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, ada yang mau saya bicarakan. Ya, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Sedikit sih Bu. Ada yang mengganjal di hati saya nih Bu. Seperti apa itu Pak? Boleh diceritakan kepada saya? Hmm, Tentang pembelajaran di kelas Bu. Ada murid saya yang agak aktif. Jadi ketika mengikuti pelajaran di kelas, kurang bisa fokus anaknya. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol nih, mohon pendapatnya ke Ibu tentang murid saya ini. Oke, baik Pak Teddy. Jadi dalam perbincangan singkat kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Teddy dapatkan? Saya berharap ketika sedang memberikan materi kepada murid, ya mereka itu bisa fokus Bu kepada materi yang saya sampaikan tentunya. Saya ingin mendapatkan solusi nih Bu, bagaimana murid saya bisa fokus dalam pembelajaran. Oke, oke. Menurut Pak Teddy, ciri atau indikator siswa fokus dalam pembelajaran itu seperti apa ya Pak ya? Ya, setidaknya di awal itu mereka masih mengikuti pelajaran, Bu. Masih mendengarkan ketika saya menyampaikan materi. Namun, ya ada beberapa murid yang dari awal itu duduk saja, tidak bisa tenang. Jadi dia itu ya aktif, Bu. Jadi tidak bisa fokus di awal pembelajaran pun seperti itu. Oh, nah idealnya tadi seperti itu ya yang Bapak sebutkan tadi ya bahwa siswa itu fokus harus Iya, seperti yang Pak tadi sebutkan tadi. Sekarang sebetulnya apa sih yang menjadi parameter jika seorang siswa itu bisa dikatakan fokus ya Pak? Artinya dia tenang dan tahan lama dalam mengikuti pembelajaran yang Pak tadi laksanakan. hmm, iya, Bu. Ya, setidaknya di pembelajaran awal sekitar 15 menitan lah di awal ketika pembelajaran dimulai. Tidak apa-apa, dia berjalan, izin. Maunya saya itu seperti itu, Bu. Jadi biar dia dapat tujuan yang mau kita capai di pembelajaran itu. Dari situ kan dia harus sudah paham dahulu gitu, Bu. Oke, jadi paling tidak mereka bisa bertahan ya Pak, konsentrasi, fokusnya setidaknya paling sedikit 15 menit itu sudah sangat bagus ya Pak ya? Iya. Oke, menurut Pak Teddy nih ya, dia bisa mempertahankan fokusnya sampai 15 menit itu ibarat idealnya ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin kalau dibuat skala nih ya Pak ya, skala antara 1 sampai 10 di mana angka 1 itu siswa fokusnya tidak ada sama sekali dan angka 10 itu adalah fokus ideal yang sudah Pak Teddy terapkan sebagai parameter siswa itu fokus maksimal. Sekarang murid tersebut yang Bapak sebutkan tadi ada di skala berapa ya Pak? Eh, Kalau mungkin kira-kira di skala 5 ya, Bu. Ya masih di tengah lah gitu, Bu. Masih jauh dari kata ideal kalau menurut saya mah, Bu. Oke, ini sedikit nih ya Pak ya. Eee, kira-kira, menurut Pak Teddy nih ya, apa yang membuat murid tersebut tidak fokus dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas? Mungkin gara-gara metode yang saya pakai ya, Bu.
Oke, berarti kita kunci metode gitu ya Pak, dari metode yang Bapak pakai. Nah, sekarang, kalau begitu bagaimana atau langkah apa yang bisa Bapak lakukan agar fokus murid tadi bisa kembali sepenuhnya? Mhm. Ya, mungkin saya akan memakai metode pembelajaran yang bisa, eee, memfasilitasi semua murid gitu, Bu. Jadi kan di pembelajaran diferensiasi karena emang ada anak yang kebutuhan belajarnya itu audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemarin yang saya gunakan mungkin hanya buat audio dan visual, yang kinestetik masih belum bisa terfasilitasi. Nah, saya nanti akan saya pakai tuh metode yang bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar anak. Oke, nah jadi Bapak maunya nih seperti apa? Murid Pak Teddy ini ketika sudah mendapat kembali fokusnya. Nah, itu Bu. Jadi saya itu pengennya mereka itu tenang dulu. Kan biar kita juga bisa memberikan materi pembukaan jadi tidak terganggu, Bu, waktu penyampaian materi. Kalau di awal saja mereka sudah tidak bisa fokus, jadinya kan konsentrasi kita sebagai guru agak terpecah gitu. Kita harus menenangkan mereka dulu, baru kita bisa menjelaskan kegiatan. Takutnya ya nanti saya lupa gitu kan apa yang mau dibahas, langkah-langkahnya seperti apa, gara-gara kan fokus untuk menenangkan murid gitu kan. Kalau mereka agak aktif dan sedikit mengganggu, ya gitu. Jadi suka ini tahapan dalam pembelajaran itu malah terpecah gitu, Bu. Oke, Jadi kemudian pengennya mereka nah, tenang dulu gitu. oke, oke. Oh begitu ya Pak ya. Oke, kemudian kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi bagaimana cara mengembalikan tingkat fokus murid Bapak yang Bapak inginkan sekarang gitu ya. Di level berapa murid Bapak ingin fokusnya, tadi kan kita pakai skala ya Pak ya, kira-kira Iya, mau di skala berapa? ya tidak terlalu tinggi sih, Bu. Antara kisaran 7 lah, 8 ya. Yang menurut saya itu ideal. Jadi tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, terus diserahkan kepada mereka lagi. Ya, pembelajaran itu kalau di awalnya itu udah baik gitu Bu, anak-anak fokus, setidaknya tujuan pembelajaran itu mereka udah paham gitu, udah tersampaikan semua. Saya kan akan melakukan juga beberapa langkah nih Bu. Ya seperti metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yang seperti tadi saya bilang bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid. Terus saya juga akan mencari cara nih untuk mengumpulkan dan mempertahankan fokus belajar mereka. Mungkin ada hal lain atau cara lain yang bisa Bapak pikirkan kembali untuk meningkatkan tingkat fokus mereka, Pak? Ya, iya ya Bu, mungkin rencananya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial dan emosional nih Bu. Ya, langkah pertama dengan menerapkan teknik stop di awal nih, gitu kan, untuk membawa murid berada di pikirannya dulu, supaya tubuhnya, kadang-kadang kan tubuhnya di kelas, namun pikirannya di mana-mana. Saya bisa nih menerapkan metode stop. Jadi para murid sebelum mulai pembelajaran itu ya tubuh dan pikirannya itu di kelas sama-sama mengikuti pembelajaran saya gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Teddy ini menerapkan PSE ya Pak ya, dengan menggunakan teknik stop. Jadi memancing emosi murid ya Pak ya, dan kita
bisa mengajak murid-murid untuk mengenali emosi, mengendalikan manajemen emosinya. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Pak Teddy menerapkan PSE dalam pembelajaran di kelas. Jadi, saya rasa itu sudah langkah yang sangat bagus sekali yang diterapkan Pak Teddy dalam meningkatkan fokus murid ya Pak Teddy ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira bagaimana nih Pak ya bentuk pelaksanaannya Pak? Hmm, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasanya, Bu. Cuma di awal pembelajaran kita mulai dengan teknik stop terlebih dahulu. Mengajak murid untuk menarik napas sejenak, menenangkan pikirannya untuk memberikan rasa nyaman agar pikiran anak ini ya berada di kelas dulu, setidaknya ya di awal-awal pembelajaran lah sekitar 15 menitan pertama agar mereka memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu. Ya nantinya harapannya sih itu mereka bisa mempunyai kesadaran diri dan manajemen emosi gitu. Waduh, tepuk tangan buat Pak Teddy, hebat sekali, luar biasa sekali. Kalau Bapak bisa menerapkan PSE dalam pembelajaran di kelas, mungkin saya rasa tingkat fokus murid-murid Bapak akan meningkat pesat. Ya Pak ya, jadi ini langkah-langkah apa nih ya yang mungkin sekarang ini akan Bapak lakukan? Pertamanya, saya akan melakukan revisi pada modul ajar, Bu. Jadi modul ajar saya akan saya sesuaikan dengan kebutuhan di pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE. Kemudian mengganti metode-metode pembelajaran agar bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid gitu kan. Selanjutnya saya akan memasukkan teknik stop nih untuk memfokuskan murid di kelas. Ya, dalam kegiatan belajar juga saya akan menyesuaikan LKPD sesuai dengan kebutuhan murid. Rencananya seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bapakku yang satu ini ya. Banyak yang akan Bapak lakukan. Kira-kira nih ya Pak ya, dalam waktu dekat ini apa yang akan Bapak lakukan? Setelah saya membuat RPP, maksud saya modul ajar ya, saya akan merevisinya. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan rencana kita hari ini, Bu. Oke, saya jadi penasaran nih ya Pak ya, bagaimana nanti kelanjutannya untuk pembelajaran di kelas Pak Teddy? Jadi untuk memastikan bahwa komitmen Pak Teddy ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan langkah-langkah yang Pak Teddy utarakan tadi, kira-kira untuk memastikan ini berjalan lancar, apa rencana Bapak? Mungkin Bapak meminta bantuan dengan siapa gitu agar mempermudah langkah Bapak. Ya, nantinya saya akan meminta tolong rekan sejawat, Bu, sesama guru. Saya akan meminta tolong kepada teman saya yang pada waktu saya ada pembelajaran yang dianya masih belum ada jam pelajaran. Karena kebetulan kan di sekolah saya paralel ya, Bu. Jadi eh, ya nantinya apa? Saya juga ingin ini Bu, ingin memastikan bahwa ini berjalan dengan lancar. Saya juga ingin berkonsultasi dulu nih dengan teman gitu kan. Ya sembari mencari referensi gitu. Dan ini kan ada backsoundnya juga kan, musik pengiringnya gitu kan. Jadi ya untuk menerapkan teknik stop ini ya emang harus dibantu dengan rekan sejawat kalau menurut saya, Bu.
Wah, baik Pak Teddy, hebat sekali. Jadi nanti bisa berkolaborasi juga ya Pak ya, dalam menggunakan teknik stop dalam pembelajaran. Luar biasa sekali loh Pak loh, pembicaraan kita hari ini sudah menemukan titik terang. Jadi ini ya Pak ya, apa yang Bapak dapatkan ya kira-kira dalam pembicaraan kita sore hari ini? Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Karena pertemuan kita sore hari ini, setelah saya berkomunikasi, berkonsultasi dengan Bu Relis, saya jadi terbuka pikiran saya tuh, Bu. Jadi, menurut saya tadinya sulit gitu kan, sulit sekali nih untuk mengatasinya. Ternyata kayaknya bisa kita atasi setelah kita, ya bertukar pikiran. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya, Bu. Amin. Oke, dari pembicaraan ini saya pun juga dapat pelajaran banyak sekali dari Bapak. Bagaimana kita merencanakan atau mengatasi tingkat fokus murid yang kurang ya Pak ya. Jadi saya juga banyak belajar dari Bapak. Luar biasa sekali. Jadi pertemuan kita hari ini sama-sama menambah ilmu ya Pak ya, bagi saya terutama juga bagi kita memecahkan masalah yang, ada ya Pak, yang ada di pembelajaran kita, terutama mungkin yang Pak tadi hadapi sekarang dan mungkin kita kan tidak tahu nanti mungkin saya juga akan menghadapinya, saya juga bisa mem membuat langkah-langkah yang seperti Pak Teddy terapkan tadi. Oke, terima kasih Bapak sudah mau melepaskan unek-uneknya dengan saya. Saya penasaran nih Pak, ingin melihat tindak lanjut apa dari hasil pembelajaran Bapak minggu depan ya Pak ya, kita ketemu lagi di Gimit seperti sekarang, menceritakan Bapak ceritakan kepada saya bagaimana perkembangan murid-murid Bapak setelah Bapak menerapkan metode dan strategi yang tadi Bapak sebutkan. Iya, Bu. Eh, Minggu depan saya pasti akan menghubungi Ibu lagi. Kita akan berbincang lagi. Saya akan menceritakan semua tahapan dari awal sampai akhir. Dan harapan saya ada perubahan, bisa mencapai skala yang ditetapkan tadi, Bu. Oke, hebat sekali, luar biasa sekali Pak Teddy. Saya kasih jempol 2. Oke, terima kasih Pak Teddy Sama-sama. atas kepercayaannya kepada saya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Iya, Bu. Selamat sore juga. Terima kasih banyak.